Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ain Hidayah dari jurusan S1 Akuntansi Perbanas Institut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis rasio yang sudah saya hitung dari laporan keuangan tahunan PT Bumi Serpong Damai Terbuka pada tahun 2021, dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester 3 mata kuliah manajemen keuangan. Bisa dimulai dari total aset. Total aset PT Bumi Serpong Damai Terbuka pada tahun 2020 sebesar 60.862.926, dan pada tahun 2021 sebesar 61.469.712. Yang mana angka ini menunjukkan satuan dalam jutaan rupiah, yang berarti pada tahun 2020 total asetnya sebesar 60 triliun dan pada tahun 2021 sebesar 61 triliun. Lalu ada total liabilitas dan ekuitas pada tahun 2020 sebesar 60.862.926 rupiah, dan pada tahun 2021 menunjukkan sebesar 61.469.712. Laba tahun berjalan atau net profit for the year yang didapatkan pada tahun 2020 sebesar 486.258 rupiah, dan pada tahun 2021 naik drastis menjadi 1.538.841 rupiah. Analisis rasionya dimulai dari rasio likuiditas, yaitu current ratio. Dari tabel sebelumnya, current asset pada tahun 2020 menunjukkan angka 28.364.293 rupiah, dan pada tahun 2021 menjadi 28.397.861, dan current liabilitas sebesar 11.832.682 pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 turun menjadi 10.967.893 rupiah. Rumus dari current ratio yaitu current asset dibagi current liabilitas dikalikan dengan 100%. Berarti pada tahun 2020 current rasionya sebesar 240%, dan pada tahun 2021 sebesar 259%. Tren current rasio PT Bumi Serpong Damai Terbuka mengalami peningkatan. Dilihat dari tabel di atas, pada tahun 2020 menunjukkan current rasio sebesar 240, dan pada tahun 2021 sebesar 259%. Dapat diartikan keadaan perusahaan pada tahun 2021 mulai membaik dikarenakan kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek meningkat sebanyak 19% dari tahun sebelumnya. Saran saya, perusahaan harus dapat mempertahankan current rasio tahun ini atau dapat meningkatkan angka current rasio pada tahun 2021 dengan menambah aset lancar yaitu cash dan mengurangi pinjaman utang jangka pendek dalam nominal yang besar. Lalu ada quick ratio. Sama saja current asset dan current liabilitas, namun datanya ini ditambah dengan inventory. Pada tahun 2020, inventorinya itu sebesar 10.697.403. Pada tahun 2021 naik menjadi 11.857.045 rupiah. Rumus dari quick ratio sendiri itu current asset dikurang inventory dibagi sama current liabilitas, hasil dari itu nanti dikalikan dengan 100%. Pada tahun 2020, current rasionya itu sebesar 149%, dan pada tahun 2021 sebesar 159%. Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa quick ratio PT Bumi Serpong Damai Terbuka mengalami tren naik pada tahun 2020 sebesar 149%, dan di tahun berikutnya naik menjadi 151%. Hal ini dapat dikatakan perusahaan dalam keadaan baik karena kemampuan membayar utang jangka pendek sebesar $1 dijamin dengan aktiva lancar selain inventory menjadi 151%, yang mana naik 2% dari tahun sebelumnya.
Saran saya perusahaan dapat mempertahankan quick ratio atau menaikkannya, yaitu dengan menambah aset lancar seperti cash dan mengurangi pinjaman utang jangka pendek dalam nominal yang besar. Lalu yang kedua itu ada rasio solvabilitas, di mana ada debt ratio. Dari laporan keuangan PT Bumi Serpong Damai, dapat diambil total asetnya itu sebesar 60.862.926 pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 sebesar 61.469.712. Lalu ada total liabilities sebesar 26.391.824 pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 sebesar 25.575.995. Dari tabel ini dapat dikatakan bahwa rumus dari debt ratio itu adalah total liabilitas dibagi total aset dikalikan dengan 100%. Pada tahun 2020 dapat diambil bahwa debt ratio-nya itu sebesar 43% dan pada tahun 2021 sebesar 42%. Debt ratio pada PT Bumi Serpong Damai Terbuka mengalami tren menurun. Dilihat dari tabel di atas bahwa debt ratio pada tahun 2020 sebesar 43% dan 2021 sebesar 42%. Berarti proporsi total aset yang dibiayai oleh kreditor pada tahun 2021 menurun 1% dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dikatakan bahwa keadaan perusahaan membaik walaupun hanya turun sebesar 1%. Karena dari perhitungan tersebut bisa disimpulkan bahwa total liabilitasnya berkurang dan total aset bertambah dari tahun sebelumnya. Saran saya perusahaan dapat menambah aset kas dan lebih menjaga jumlah liabilitas. Yang kedua ada times interest earned ratio. Data yang diambil itu ada EBIT dan interest. Pada tahun 2020, EBIT-nya atau earning before interest tax yaitu Rp1.982.267 dan pada tahun 2021 sebesar Rp2.392.257 dan interestnya pada tahun 2020 sebesar Rp1.781.522 dan pada tahun 2021 sebesar Rp1.644.706. Rumus dari times interest earned ratio adalah EBIT dibagi dengan interest, yaitu pada tahun 2020 sebesar 1,11 kali dan pada tahun 2021 sebesar 1,45 kali. Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa times interest earned ratio PT Bumi Serpong Damai Terbuka mengalami tren naik. Pada tahun 2020 sebanyak 1,11 kali dan 2021 sebesar 1,45 kali. Kenaikan times interest earned ratio berarti berdampak positif bagi perusahaan karena kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunga bertambah 0,34 kali dari tahun sebelumnya. Saran saya perusahaan harus menambah pendapatan dan mengurangi utang dalam jumlah besar, karena semakin besar utangnya, semakin besar juga beban bunga yang harus dibayar. Yang ketiga ada rasio aktivitas, yaitu ada inventory turnover. Dari laporan keuangan PT Bumi Serpong Damai Terbuka, inventorinya pada tahun 2020 itu sebesar 10.697.403 dan pada tahun 2021 sebesar 11.857.045. Lalu ada cost of goods sold sebesar 1.928.746 rupiah itu pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 sebesar 2.914.751 rupiah. Rumusnya ialah inventory turnover sama dengan COGS dibagi inventory. Pada tahun 2020 dari perhitungan tersebut didapatkan 0,18 kali yang pada tahun 2021 sebesar 0,25 kali. Dari perhitungan di atas, tren inventory turnover PT Bumi Serpong Damai Terbuka mengalami kenaikan. Tahun 2020 sebanyak 0,18 kali, namun pada tahun 2021 angkanya naik menjadi 0,25 kali.
Untuk tingkat efisien, pengelolaan perputaran persediaan yang dimiliki terhadap penjualan tahun ini membaik, karena naik sebesar 0,07 kali, walaupun tidak signifikan namun tetap berdampak positif. Saran saya perusahaan harus meningkatkan penjualan dengan cara menjual produk yang diminati banyak konsumen agar inventory turnover-nya meningkat dari tahun 2021. Lalu ada average collection period. Data yang diambil itu ada akun receivable dan sales. Akun receivable pada tahun 2020 itu sebesar Rp138.887 dan pada tahun 2021 turun menjadi Rp134.875. Dan hasil penjualan pada tahun 2020 sebanyak Rp6.180.589. Maaf, Rp589. Dan pada tahun 2021 sebanyak Rp7.654.802. Rumus dari average collection period sendiri itu adalah akun receivable dibagi average per day. Di mana average per day itu sales dibagi dengan 1 tahun yaitu 365 hari. Jadi dari perhitungan rumus tersebut didapatkan pada tahun 2020 average collection period sebesar 8,20 hari dan pada tahun 2021 sebesar 6,43 hari. Dari perhitungan di atas, tren average collection period PT Bumi Serpong Damai Terbuka mengalami penurunan tahun 2020 sebanyak 8,20 hari, sedangkan 2021 sebanyak 6,43 hari. Hal ini tentu saja berdampak positif bagi perusahaan, karena pada tahun 2021 ini, perusahaan membutuhkan waktu 6,43 hari untuk menerima seluruh tagihan dari pelanggan, yang berarti lebih cepat 1,77 hari dari tahun sebelumnya. Walaupun tidak signifikan, tetap positif karena average collection period mempengaruhi tingkat likuiditas perusahaan yaitu cash. Saran saya perusahaan dapat memberikan diskon termin piutang dan menambah jumlah orang untuk menagih piutang pelanggan atau bisa disebut dengan orang ketiga. Dan terakhir ada rasio profitabilitas, yaitu gross profit margin. Data yang diambil itu ada sales, lalu gross profit. Gross profit yang didapatkan pada tahun 2020 sebesar Rp4.251.843 dan pada tahun 2021 sebesar Rp4.740.051. Rumusnya sendiri itu gross profit dibagi sales lalu dikalikan dengan 100%. Yang berarti gross profit pada tahun 2020 sebesar 68,79% dan pada tahun 2021 sebesar 61,92%. Dari data di atas, kita dapat mengetahui bahwa gross profit margin pada PT Bumi Serpong Damai Terbuka mengalami tren menurun. Pada tahun 2020 menunjukkan sebesar 68,79%, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 61,92%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba kotor dari penjualan mengalami penurunan sebesar 6,87% dari tahun sebelumnya. Saran saya perusahaan harus menambah penjualan dan mengurangi beban pokok penjualan untuk tahun berikutnya. Lalu ada operating profit margin, datanya masih sama yaitu sales, namun di sini ada yang berbeda yaitu operating profit. Pada tahun 2020 didapatkan Rp1.982.267 dan pada tahun 2021 naik menjadi Rp2.392.257. Rumus dari operating profit margin yaitu operating profit dibagi sales lalu dikalikan dengan 100%. Dari hasil rumus ini dapat dihasilkan operating profit margin 2020 adalah 32,7% dan pada tahun 2021 sebesar 31,25%. Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan operating profit margin pada PT Bumi Serpong Damai Terbuka mengalami tren menurun. Tahun 2020 sebesar 32,7%. Maaf, maksudnya tren menaik. Dan pada tahun 2021 sebesar 31,2%.
benar tahun mengalami tren menurun. Pada tahun 2020 sebesar 32,7% dan pada tahun 2021 sebesar 31,25%. Penurunan tersebut bisa dibilang masih wajar karena tidak turun secara drastis, yang berarti kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba operasi sebelum beban bunga dan pajak dari penjualan menurun sebanyak 0,82% dari tahun sebelumnya. Saran saya perusahaan harus menambah laba operasi dan mengurangi beban usaha pada tahun depan. Lalu ada net profit margin, masih sama yaitu sales, dan earning after tax. Earning after tax yang didapatkan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp486.258 dan pada tahun 2021 naik drastis sebesar Rp1.538.841. Rumusnya sendiri ialah earning after tax dibagi sales dikali 100%, yaitu pada tahun 2020 sebesar 7,86% dan pada tahun 2021 sebesar 20,10%. Itu net profit margin. Dari data 2 tahun berurut, tren net profit margin PT Bumi Serpong Damai Terbuka mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 diperhitungkan sebesar 7,86% dan 2021 naik menjadi 20,10%. Hal tersebut berdampak positif bagi perusahaan karena kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih dari penjualan meningkat sebanyak 12,24% dan angka ini naik secara drastis. Saran saya perusahaan harus dapat mempertahankan angka ini mulai dari penjualan, beban yang dikeluarkan, dan pendapatan bersih yang didapatkan agar net profit margin tahun berikutnya dapat stabil. Mungkin bisa juga dinaikkan yaitu dengan cara menambah penjualan, lalu mengurangi beban yang dikeluarkan untuk tahun depan. Yang keempat itu ada return on total asset atau bisa disebut dengan ROA. Data yang diambil yaitu total aset dan earning after tax. Earning after tax itu seperti sebelumnya yaitu net profit margin dan total aset yang didapatkan pada tahun 2020 sebanyak Rp60.826.926 dan 2021 naik menjadi Rp61.469.712. Rumusnya sendiri itu return on total asset adalah earning after tax dibagi total aset dikali 100%. Dari perhitungan rumus ini dapat dihasilkan untuk ROA pada tahun 2020 sebesar 0,80% dan pada tahun 2021 sebesar 2,50%. Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa nilai return on total aset PT Bumi Serpong Damai Terbuka menunjukkan tren naik. Pada tahun 2020 sebesar 0,80% dan pada tahun 2021 naik menjadi 2,50%. Berarti pada tahun 2021 manajemen perusahaan berhasil menaikkan angka sebesar 1,70% dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Saran saya manajemen perusahaan harus mempertahankan ROA pada tahun 2021 dan meningkatkan pengelolaan asetnya dalam menghasilkan laba untuk tahun berikutnya. Yang terakhir itu ada return on total equity atau bisa disebut dengan ROE. Total equity yang didapatkan pada tahun 2020 sebesar 34.417.102 dan pada tahun 2021 sebesar 35.893.717. Earning after tax-nya masih sama seperti ini. Lalu rumusnya ialah earning after tax dibagi total equity dikali 100%. Dari perhitungan ini dapat dihasilkan untuk return on total equity 2020 sebesar 1,41% dan pada tahun 2021 sebesar 4,29%. Berdasarkan perhitungan di atas, PT Bumi Serpong Damai Terbuka mengalami tren menaik untuk nilai return on equity. Dari tahun 2020 menunjukkan angka 1,41% dan 2021 sebesar 0,29%. Hal ini tentu berdampak positif bagi perusahaan karena presentasi laba yang diperoleh atas investasi yang dilakukan oleh pemegang saham naik sebesar 2,88%. Saran saya perusahaan harus mempertahankan angka ini atau meningkatkan laba bersih perusahaan untuk tahun berikutnya.
Lalu ada kesimpulan, itu berdasarkan hasil perhitungan dari laporan keuangan PT Bumi Serpong Damai terbuka pada tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa rasio likuiditas perusahaan pada tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, mulai dari current ratio yaitu sebesar 19% maupun quick ratio sebesar 2% dari tahun sebelumnya. Selain itu, rasio solvabilitas perusahaan ada debt ratio yang mengalami tren menurun sebesar 1%, dan times interest earned ratio bertambah sebanyak 0,34 kali dari tahun sebelumnya. Mengenai rasio aktivitas, perusahaan berdampak positif, dikarenakan pada inventory turnover mengalami kenaikan sebesar 0,07 kali, dan average collection period berkurang sebanyak 1,77 hari. Hal ini tentu saja berdampak pada keberlangsungan perusahaan, karena perputaran inventory itu terhadap penjualan lebih banyak dan waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam menerima seluruh tagihan dari konsumen lebih cepat. Lalu ada rasio profitabilitas dari data sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa rasio ini pada tahun 2021 mengalami tren positif dari tahun sebelumnya. Walaupun pada gross profit margin dan operating profit margin mengalami penurunan, tetapi untuk net profit margin (ROA) dan ROE menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Untuk tahun berikutnya, gross profit margin dan operating profit margin harus mengalami kenaikan, yaitu dengan cara mengurangi beban-beban penjualan yang besar dan sekiranya yang tidak membantu dalam produktivitas perusahaan. Dengan begitu, PT Bumi Serpong Damai Terbuka dapat meningkatkan laba bersih dan juga menarik investor untuk menyalurkan dananya untuk keberlangsungan perusahaan. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Selebihnya saya minta maaf apabila ada kesalahan perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.